Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dinu, agama itu, an-nasihatu, adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, kami berkata, liman, untuk siapa? Qala, beliau bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk rasul Allah, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin-pemimpin orang Islam, wa amatihim, dan seluruh orang Islam pada umumnya. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim, sampai ke hadis ketujuh. An Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Kata para sahabat. Rasulullah menjawab, nasihat lillah, untuk Allah. Jadi ini ada nasihat dalam bahasa Arab ini kadang tidak seperti makna yang di Indonesia kita. Nasihat itu berarti kan memberikan apa? Pencerahan, atau memberikan, mengarahkan, atau menceramai. Nah, nasihat maksudnya di sini berbuat baik. Sebagian lagi ada ulama Indonesia itu yang mengartikan berbakti. Ad-dinun nasihah, agama adalah bakti atau berbuat baik. Liman, berbuat baik untuk siapa? Qala, berbuat lillahi, berbuat baik untuk Allah, wali kitabihi, dan kepada kitabnya Allah, wali rasulihi, dan berbuat baik kepada Rasul Allah, wali a'immatil muslimina, dan berbuat baik atau berbakti kepada pimpinan-pimpinannya orang Islam, wa amatihim, dan berbakti atau berbuat baik kepada semua orang Islam keseluruhan secara umum. Bagaimana caranya berbuat baik kepada Allah? Yang pertama ya jelas, beriman kepada Allah. Kemudian tidak mensyirikkan atau menafikan semua perkara-perkara yang menyekutukan Allah. Syirik, dari perbuatan syirik. Dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia, termasuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mulia, dan membersihkan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Makanya kalau di kitab akidah itu ada 20 sifat wajib bagi Allah. Ini perkara-perkara yang mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan ketuhanan, keilahian Allah. Maka itu diantara yang wajib kita pelajari agar kita tidak salah paham. Allah itu ya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Karena kita ini banyak bergaul sama manusia, banyak bergaul sama makhluk, kadang kita membayangkan atau memikirkan Tuhan itu sama seperti Allah. Jadi kadang kalau Allah itu murka, umpamanya marah, itu karena dibuat marah oleh manusia. Jadi seolah-olah itu Allah itu punya perasaan seperti perasaannya manusia. Marah karena dibuat marah, senang, cinta, sedih. Meskipun di hadis itu ada kalimat-kalimat yang seperti itu, marah, murka contohnya, atau cemburu. Tapi itu jangan sampai kita membayangkan itu sama seperti manusia yang punya proses, yang tadinya marah kemudian bisa jadi senang, karena dibuat marah oleh sesuatu, karena dibuat senang oleh sesuatu.
Itu diantaranya. Kemudian jelas taat, mentaati semua perintah-perintahnya, kemudian menjauhi semua larangan-larangannya. Dan memusuhi semua yang dimusuhi oleh Allah, mencintai semua apa-apa yang dicintai oleh Allah. Begitu juga memerangi orang-orang yang memerangi Allah, dalam artian orang yang kafir kepada Allah. Ya tentu saja ini hukumnya nanti dibagi. Hukumnya nanti dibagi, ada kafir itu kafir yang dhimmi, ada yang kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu yang memang memerangi. Kalau kafir harbi itu yang memang memerangi orang Islam. Maka itu wajib diperangi. Ada kafir dhimmi yang kita berdampingan atau bertetangga. Seperti di Indonesia inilah contohnya. Atau cara berbuat baik kepada Allah. Dan diantaranya mengakui semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dan mensyukurinya. Jangan sampai ingkar, Pak. Ingkar kepada nikmat-nikmat Allah. Maka semua yang datang kepada kita ini semua anugerah Allah, semua nikmat Allah. Wallahu alam. Kemudian dia nasihat atau berbuat baik atau bakti kepada Rasulullah. Ya tentu saja menunaikan hak-haknya Nabi, mungkin membaca sholawat, kemudian menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah-perintahnya, kemudian juga larangan-larangannya kita jauhi. Dan itu terutama menegakkan sunnahnya, atau lebih bagus lagi kalau mendakwahkan sunnahnya. Nah kemudian berbuat baik kepada a'immatil muslimin, pimpinan-pimpinannya orang Islam. Ya tentu saja taat kepada semua perintahnya selagi bukan maksiat, selagi bukan kemungkaran. Kemudian berusaha untuk mengingatkannya kalau salah, tentu saja dengan lemah lembut dan lain-lain sebagainya. Berusaha untuk mengingatkan, kemudian berusaha juga mengingatkan hak-haknya orang atau hak-haknya rakyat yang luput dari pengamatannya. Kurang lebihnya seperti itu. Di antara caranya orang taat atau berbakti kepada pimpinan-pimpinannya orang Islam. Dengan catatan sekali lagi itu kalau bukan maksiat atau bukan kemungkaran, maka itu wajib ditaati. Meskipun mungkin di dalam agama tidak diperintahkan, tapi kalau untuk kemaslahatan umum dan untuk kemaslahatan umum, tidak membahayakan atau tidak bertentangan atau tidak melanggar syariat, maka itu wajib ditaati. Ya contoh kecil saja ini lampu merah ini, Pak. Lampu merah itu kan nggak ada dalam perintah perintah agama itu wajib taat. Tapi kalau kita tidak taatin lampu merah ini bahaya nih, Pak. Malah nabrak kiri kanan dan sebagainya. Atau mungkin pakai helm contohnya. Kemudian juga bakti kepada seluruh orang Islam secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Ya tentu kita berbuat baik kepada sesama muslim, menjaga kehormatannya, menutupi aib-aibnya, tidak menyakitinya atau mencegah diri kita dari perkara-perkara yang mengganggu atau yang menyakiti hatinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jaga kehormatannya termasuk. Wallahu a'lam. Kalau bisa kita memenuhi kebutuhannya dan mencegahnya dari mara bahaya dan kecintaan yang paling cinta. Orang yang cinta kepada umat Islam yang paling cinta apa? Ketika memperhatikan agamanya. Maka diajak dalam agama, diajak dalam kebaikan-kebaikan, diajak untuk sholat dan lain sebagainya. Ini termasuk bakti yang luar biasa kepada orang Islam. Memikirkan urusannya umat Islam itu termasuk bakti kepada sesama muslim, berbaik kepada sesama muslim, memberi manfaat. Kalau kata Rasulullah, khairukum anfa'um linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu siapa? Kata Rasulullah, adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya.
Bermanfaat dalam apa saja. Baik urusan dunia maupun urusan agama. Terutama di urusan agama. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini ada mau ditanyakan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pahalanya orang di luar Islam berbuat baik terhadap sesamanya manusia? Kira-kira bagaimana pahalanya, Ustaz? Apakah diterima di luar daripada Islam pahalanya? Pahalanya Ya. yang di luar kepada Islam Ya. diterima atau tidak? Tidak diterima, Pak. Selama tidak ada iman. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka pahalanya sia-sia. Syaratnya pahala diterima itu pertama yang jelas beriman. Beriman kepada Allah. Wallahu a'lam. Itu pinjam analoginya Pak Zakir Naik itu loh. Yang apa? Orang Islam India yang biasa debat-debat itu. Bagaimana perbuatan baiknya? Jadi begini, Pak. Ibarat orang di satu kampus. Maka ada mahasiswa, kalau mau diakui mahasiswa di situ, maka dia harus daftar. Daftar, menyelesaikan semua administrasinya, semua segala macam, terus menyelesaikan dengan baik. Maka kalau dia sudah penuhi semua persyaratannya, sudah daftar, maka ketika tiba di dalam, meskipun dia nanti tinggal kelas, atau dia melakukan kenakalan-kenakalan yang tidak sampai membuat dia keluar dari kampus, maka ketika selesai, maka dihitung selesai juga. Sampai dapat ijazah, dapat sertifikat, diakui kalau dia dari lulusan atau alma mater atau alumni dari kampus tersebut. Lah ada orang dia tidak daftar, Pak. Tidak daftar, tidak bayar administrasi, tidak apa, tapi dia duduk, ikut mendengarkan. Sampai selesai. Dia lebih disiplin daripada mahasiswa-mahasiswa yang taat-taat itu, yang mendaftar-daftar itu. Maka ketika wisuda, bagaimana, Pak? Dia datang mau ngambil ijazah, mana ijazah saya? Loh, kamu siapa? Kan begitu. Saya lo kuliah. Enggak ada nama di daftar, enggak ada. Bisa dipahami, Pak ya? Dan syarat perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya beriman dulu kepada Allah. Ya, Pak ya? Bisa dipahami, Pak? Jadi tidak diterima pahalanya nih, Ustaz. Ya? Tidak diterima pahalanya. Tidak diterima pahalanya. Apapun perbuatan baiknya ya sia-sia. Tapi orang iman, meskipun dia beriman, meskipun pahalanya sedikit. Iya. Kalau diterima, bahkan itu kalau di Bukhari, Pak, itu yang sering kita cerita, seorang pelacur, Pak, dia memberi minum sama seekor anjing. Akhirnya masuk surga. Padahal hari-harinya melacur. Iya, Pak ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan ini mungkin bukan pembahasan sekarang. Mungkin di hadis ada. Kalau orang masbut ini sudah penuh baris, baru kita datang sendiri. Apa berdiri di tengah atau memukul untuk menemani ke belakang atau ke samping? Kan ada juga pendapat harus ke pinggir, ada juga yang di tengah, saya lurus dengan imam. Kemudian kita pukul atau minta mundur satu orang. Kalau ini mengerti jamaah, tapi kalau tidak, ya bagaimana? Mungkin ada hadisnya yang bisa dijelaskan, Pak. Ya memang kan mestinya kita minta satu mundur untuk menemani. Ya. Tapi kan tidak semua paham, Pak. Ya. Tapi ya. Soft itu ketika mau dimulai dari tengah. Jadi langsung ke tengah saja. Dengan harapan nanti mungkin ada lagi yang terlambat itu. Tengah, Pak. Ya, ada juga berpendapat di pinggir ya, di pinggir sana. Dia harus lari ke pinggir. Kalau dia sendiri misalnya masuk. Iya, sendiri. Di sana penuh, di sana penuh. Iya. Dia tetap di tengah Sendiri. Makanya itu semestinya dari tengah supaya tidak bolong-bolong.
Karena kalau tidak begitu dimulai dari pinggir, ada yang pinggir sana, ada yang pinggir sana kan. Akhirnya nanti soft tidak rapat itu. Jadi dimulai dari tengah, nanti kalau ada yang datang tengah. Terserah nanti sini. Pokoknya dimulai dari Itu tengah itu kalau ke pinggir. itu kalau diprediksi ada yang datang, tapi kalau tidak ada, Apa? Kalau tinggal sendiri. kalau tidak ada misalnya Apa? sendiri, Tetap artinya dimulai tidak ada dari datang, tengah. dari tengah. Tetap dimulai dari tengah ya. Wallahu a'lam. Terus tidak dipanggil, tidak apa namanya? Memanggil orang. Tidak artinya yang di depan itu tidak, kan kalau misalnya dipukul dia mengerti mungkin mundur atau bagaimana untuk menemani yang satu orang ini. Nanti ada misalnya datang dari luar baru maju satu. Enggak, anu pun enggak. enggak apa-apa, Pak. Nah, Enggak apa-apa. Meskipun sendiri, Pak. Gak sendiri, Enggak masalah, iya, enggak masalah. Iya. Iya. Di belakang selurus dengan ini, Di tengah selurus tuh? dengan imam. Yang anu sejajar Iya, dengan imam. sejajar dengan imam. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin pertemuan yang lalu atau yang berapa kali yang lalu Pak ya? Iya, yang pernah kita dapat buku. Ya? Ada buku dibagi dulu. Oh ya. Ya. Ini anunya Pak, itu yang bagaimana sebenarnya itu hukumnya. Ada kan kita ini melaksanakan seperti kenduri, ada sebaca kenduri. Dulu kan waktu zaman Nabi tidak ada dikatakan kenduri. Tapi kita laksanakan itu, dilaksanakan itu kenduri. Nah, itu hukumnya itu bagaimana karena waktu zaman Nabi itu tidak ada. Iya. Iya. Nah itu yang anunya Ustaz. Itu bagaimana anunya itu, hukumnya itu orang melaksanakan kenduri. Nah, sedangkan waktu zaman Nabi itu tidak ada seperti itu. Iya. Iya. Sama dengan anu seperti Maulid. Hampir sama dengan Maulid itu. Iya. Zaman Nabi tidak seperti itu diadakan. Iya, terima kasih itu saja Ustaz. Iya. Kenduri. Kenduri apa ya? Kenduri. Ada di buku itu apa? Iya. Takziah lah. Ya seperti itu mungkin. Seperti takziah begitu ya. Kenduri ya, seperti kenduri itu kan bahasa ya di Jawa itu kan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita berpatokan semua harus dikerjakan oleh Nabi, Iya. nah itu kita nanti agak sulit itu. Iya. Karena zakat fitrah kita saja itu, Pak. Aslinya di zaman Nabi itu tidak ada yang pakai beras. Maka kalau kita berpatokan dengan zaman Nabi, harus dikerjakan oleh Nabi, itu repot nanti kita mau zakat fitrah harus beli kurma, beli gandum itu. Jadi perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Jadi kemarin itu kita di hadis yang sebelumnya dibahas. Itu kan berurusan dengan perkara baru atau bid'ah biasanya orang bilang. Iya. Perkara bid'ah itu apa? Semua perkara baru. Tapi kalau dalam perspektif syariat atau pandangan syariat, bid'ah itu apa? Perkara-perkara baru yang tidak berdasarkan dalil-dalil syariat. Kalau berdasarkan dalil-dalil syariat, ada istilahnya bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Contoh kecil saja Pak, tidak usah kita ke Maulid dulu. Sekarang begini, wajib hukumnya apa? Mencari ilmu Pak ya, menuntut ilmu itu wajib. Terus bagaimana caranya sekarang menuntut ilmu? Paling tidak kalau tidak ke pesantren, ke kampus. Di zaman Nabi ada kampus tidak? Di zaman Nabi ada pesantren apa tidak? Kan itu masalahnya Pak. Dan lain-lain banyak lagi contohnya nanti. Nanti itu akan ini. Jadi ada perkara baru itu Pak. Di hadapan Nabi itu dikerjakan. Dan di sini kita harus mencontoh bagaimana Nabi menghadapi perkara yang baru. Di hadapannya contoh kecil itu hadis yang terkenal Sayyidina Bilal bin Rabah. Didengar suara langkahnya di surga, tapi orangnya masih di dunia. Maka ditanya, wahai Bilal, saya ini kan mendengar suara langkah kamu sudah di surga, tapi kamu masih di sini. Apa amalanmu? Amal apa yang kau perbuat? Berarti kan Nabi tidak tahu nih amal apa yang diperbuat. Maka Sayyidina berkata, ya Rasulullah, saya
tidak ada amalan lain kecuali kalau saya ini batal wuduku, saya berwudu. Kemudian sholat 2 rakaat. Batal wudu sholat 2 rakaat. Batal wudu sholat 2 rakaat. Maka dia katakan Nabi, oh iya karena itu berarti. Nabi tidak katakan, saya tidak pernah perintah itu. Jadi Rasulullah itu, perintahnya Rasulullah apa? Tidaklah orang berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya sekian begini. Begitu perintahnya Nabi. Tapi Nabi tidak pernah perintahkan kalau batal wudu kau lagi, kalau batal wudu kau lagi. Batal wudu sholat, batal. Nabi tidak pernah perintahkan begitu. Dan di zaman Nabi juga ada, di Mesir apa di daerah mana begitu. Ada seseorang, imam. Itu kemarin kita sudah bahas. Setiap dia mulai, pasti dia baca surat Al-Ikhlas. Setelah surat Al-Ikhlas selesai, baru dia baca surat lain. Jadi setiap sholat, selepas baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas dulu. Baru baca surat lain. Al-Ikhlas dulu, baru baca surat lain. Maka diprotes. Dilaporkan sama Nabi. Ya Rasulullah, ini orang sudah dikasih tahu, tapi tidak nurut. Maka dipanggil sama Nabi. Ditanya, apa yang membuatmu tidak menerima usulan teman-temanmu? Dia katakan, ya Rasulullah, saya cinta dengan ini surat. Ya saya tidak mungkin meninggalkannya. Oh, dia bilang, kecintaanmu terhadap surat itu akan membuat kamu masuk surga, kata Rasulullah. Rasulullah tidak katakan, bid'ah kamu itu. Saya tidak pernah perintah itu, tidak. Disinilah para ulama memandang segala sesuatunya sesuai syariat atau tidak. Sesuai dengan hadis atau tidak. Bisa dipahami Pak ya? Kalau kenduri-kenduri itu sesuai dengan hadis, ya silahkan. Apa isinya kenduri itu aja dulu. Ceramah, umpamanya. Masa ceramah dilarang di zaman Nabi? Masa ceramah tidak boleh? Ceramah kan mengingatkan kematian, nanti di situ dibahas hukum-hukum fikih dan lain sebagainya. Masa itu tidak boleh? Apalagi Pak? Begitu juga maulid. Apa isinya? Ketika ada perkara amal baru, isinya yang dilihat Pak. Saya sambung Pak mengenai yang orang yang berbuat baik, orang yang berbuat baik tetapi tidak dihitung amalnya, yang dimaksud tadi. Ya non muslim ya. Tapi kan setelah suatu saat dia masuk muslim. Jadi tadi non muslim berbuat baik tidak ada yang diterima. Setelah dia masuk muslim, setelah dia masuk muslim kan dihitung amal. Saya bisa dengar atau ada hadisnya kan? Bagaimana kalau seorang non muslim masuk muslim yang tadi perbuatan baiknya diterima, tadinya perbuatan baik sebelum muslim tidak diterima, apapun dia lakukan terhadap kita tidak sia-sia, tetapi setelah dia masuk muslim, kenapa bisa dihitung? Dihitung itu amal yang baiknya dan dia kembali ke amalan-amalan buruknya lalu tidak dihitung, ya? Jadi akan kembali menjadi nol dan amalan baiknya selama hidupnya dihitung. Ini bagaimana anunya itu? Wallahu alam, saya belum tahu. Apakah orang setelah masuk Islam, perbuatannya yang dulunya waktu belum Islam, apakah diterima atau tidak? Itu saya belum tahu. Yang jelas orang kalau sudah masuk Islam, seperti terlahir bayi yang baru terlahir, tidak ada dosa sama sekali. Itu sudah luar biasa itu. Apakah nanti saya cari ada apa tidak? Belum tahu. PR untuk pertemuan depan insya Allah. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu tidak ada di zaman Nabi Pak. Tidak ada Nabi itu belajar tajwid itu tidak ada. Sahabat belajar tajwid kepada Nabi tidak ada. Ikhfa syafawi, idhar, apa itu? Nun mati ketemu ba, mim mati ketemu ba, itu tidak ada di zaman Nabi Pak. Berarti bisa dikatakan perkara yang bid'ah. Iya Pak ya. Kenapa? Karena di zaman Nabi nggak perlu tajwid. Orang Arab, asli Arab. Kita ini yang orang-orang Bugis butuh tajwid Pak.
ketika kita salah pengucapan huruf, bisa salah arti. Sudah kemarin kita sering sampaikan, qul huwallahu ahad pakai qaf. Qaf di dalam sini. Katakanlah bahwa Allah itu esa atau satu. Tapi kalau tidak pas makhrajnya atau tidak pas itu huruf yang kita sebutkan, kul itu maknanya jadi makan. Makanlah Allah itu esa. Fatal itu, Pak. Maka kita untuk belajar supaya kita bisa baca Quran dengan baik, maka kita wajib belajar tajwid. Nah, ini bid'ah nih, Pak. Makanya Imam Al-Is mengatakan ini termasuk bid'ah yang wajib. Mau mempelajari Al-Quran, itu wajib belajar bahasa Arab. Apa ada di zaman Nabi belajar bahasa Arab? Tidak ada, Pak, ada kitab Arab itu Darusul Lughah yang dipelajari di sekolah-sekolah itu. Termasuk itu pembukuan Al-Quran. Itu dilakukan di zaman Sayyidina Utsman, dilengkapi dengan baik. Di zaman Nabi kan Nabi tidak terbukukan itu, Pak, itu. Nanti dimulai oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian disempurnakan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Karena kalau tidak dibukukan, Pak, ini Al-Quran, ini akan hilang ini. Maka karena dibukukan akhirnya mudah untuk menghafal dan lain sebagainya. Maka jadi bid'ah yang wajib. Bid'ah yang sunnah itu bagaimana, Pak? Ya, itu termasuk bid'ahnya para ulama menyusun kitab-kitab fikih. Contohnya, kitab-kitab termasuk Imam Nawawi menyusun hadis. Itu sunnah. Bid'ah yang mubah itu bagaimana, Pak? Makan perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Loh, itu masalah itu kan masalahnya bukan ibadah. Ya betul. Tapi dalam Al-Qur'an itu perintah Allah, kulu washrabu wala tusyrifu. Makanlah dan minumlah, jangan berlebihan. Itu juga perintah Allah makan itu, Pak. Bagaimana hukumnya makan sop kaki kambing? Di zaman Nabi tidak ada tuh. Ya. Zaman Nabi itu kambing, ya kambing saja. Tidak ada tuh kari-kari dan sebagainya, itu tidak ada. Ini jadi bid'ah yang mubah. Berkendaraan, zaman Nabi kendaraannya apa? Kuda, unta. Ini mubah semua ini. Ada bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh itu ya di hadis yang ada larangannya. Contohnya puasa pada hari Sabtu saja. Atau hari Jumat saja, mengkhususkan puasa hari Jumat saja. Ada bid'ah yang haram. Nah, itulah bid'ah-bid'ah yang sesat. Contohnya apa? Yaitu kita sudah bahas kemarin. Mungkin dia rubah sholat subuh yang tadinya 2 karena semangat. Bagaimana kalau kita tambah 3 rakaat? Atau dia tidak sholat sama sekali. Yang penting niat di dalam hati. Ini yang bid'ah yang perlu diperangi, Pak. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah. Wallahu a'lam. Cukup, Dik? Semua bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.